Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada hari ini kita berjumpa kembali dengan channel yang seru ini, UI Watch. Dan kali ini saya Hilal Purwanto akan ngobrol dengan senior saya, dengan Dr. Abbas Taha. Gimana Bang? Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang, ini kan sekarang ini kan netizen, rakyat, masyarakat sedang heboh nih, sedang sibuk dan memberikan respons serta komentar terkait dengan sikap dan pidato ya dari presiden kita yang ya menurut orang baiknya tuh kok salah-salah terus gitu, dari masalah kupas bawang, dari masalah angka semen, masalah matematik dan sebagainya. Nah, menurut Abang sebenarnya apa yang terjadi atau gimana kira-kira menurut pendapat Abang? Jadi gini, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen UI Watch yang tercinta, yang diberkahi Allah SWT, dimanapun berada, khususnya generasi muda. Jadi begini, Bang Heru, memang kelihatannya interaksi, pidato, komen, dan kemudian juga rasa tidak puas itu muncul. Nah, para kalangan elit, politisi, dan akademisi juga berpikir, what's going on? Gitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya kenal beliau ini sudah lama. Kalau dengan ayah beliau sudah lama, waktu PRRI. Ya. Nah, dengan beliau itu adalah sahabatnya daripada Farid Prawiranegara. Putranya Pak Safruddin. Pernah jumpa dengan saya pernah ke Kertanegara juga bersama Pak Sarwan Hamid, ya dengan beberapa yang lain, ya, dan di sana diberikan buku Paradoks, sempat makan di situ, ya. Jadi mari kita cermati, kelihatannya dengan standar yang ada, kok begitu ya bahasanya, kok begitu penampilannya. Sedangkan kondisi sekarang ini secara ekonomi dan kondisi tidak baik-baik saja. Apalagi dengan perilaku yang kata tanda kutip warcok ini suka menekan di daerah, berpihak kepada pengusaha, berpihak pada oligarki, begitu. Nah, yang saya tahu betul, Prabowo ini seorang yang cerdas, baca buku banyak, diskusi enak sama beliau ini. Nah, kemudian ya, ide, gagasan, program itu baik, mostly baik. Kalau contohnya? Ya, misalnya ya, cerita MBG itu ada kok di India, ada di Eropa, saya 76 di Eropa ya. Kemudian saya di Taiwan tahun 87 ada. Tapi terukur dan selektif, tidak diratakan semua. Nah, yang dihebohkan pendanaan kan? Ya. Loh, ke pendanaan sekarang memang masih APBN kok. Yang ada uang kita. Ya. Di luar itu pajak kan lari semua. Jadi kita beraspek rakyat untuk mengkritisi ya. Ya. Nah, jadi uang itu tidak jelas. Ada invoice, under invoice. Tonasi tidak jelas. Kemana dikirim, siapa mengirim. Jadi rusak betul sistem ini yang ditinggalkan oleh Jokowi. Nah, sekarang luncuran masalah dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Mega, Orde Gus Dur, ordenya semua itu meluncur kepada Prabowo Subianto. Tidak mudah itu, ya. Tapi yang jelas begini, dulu itu kan impeach, ya, Wapres Fufu Papa, ya. Nah, orang tahu yang mendesak dan melecehkan Prabowo itu ada Fufu Papa. Ya. Tapi kok tidak disikapi oleh Prabowo? Mikir itu netizen, apa yang terjadi? Betul. Nah, kemudian sekarang ini rame demo sana, demo mahasiswa yang menyatakan omon-omon, ya gayanya begitu. Yang bawang 700, men. Logik enggak seorang intelektual, seorang dan Kopassus bahwa itu tidak ada satu unsur tertentu sebagai seorang yang paham, ya, Sandi udah. Nah, jadi, saya mencermati ini memang berat yang dihadapi beliau. Orang-orang dekat beliau saja, ya, sekarang dengan kondisi diserang di situ, apakah menteri-menteri dia itu mengeliminir tidak, menjelaskan tidak? Ternyata tidak. Praktis tidak ada kan? Ya. Kemudian medsos bergerak,
dari Kompas, dari ini. Dan kemudian sekarang ini bebas betul ini WA, grup WA dan sebagainya. Dan itu berseliweran. Ya. Nah, paling kali 1-2 ada tapping, ada yang begini. Jadi begini. Tidak hanya itu, sekarang mulai Aceh merdeka, Minang merdeka ya, Sunda merdeka, Manado merdeka. Udah ya. Jadi, nah ini yang bermain ya oligarki, luar bermain, Barat kapitalis bermain, China komunis dan PKI gaya baru bermain. Ya, jadi, nah tentu beliau perlu dapat masukan. Nah sekarang Safri Samsudin itu jadi bahan bancaan yang dipikirkan ya. Dan Safri Samsudin itu dia sama-sama dengan abang saya di Amerika pendidikan 1 tahun mereka itu. Sejak tahun itu pun sudah dihebohkan beliau ini. Belum ada masalah kuda tuli. Tahu kuda tuli? Tahu. Ya, itu belum tuli yang di PDI. Iya, jadi jauh sebelum itu dia udah dikerjain nih. Karena apa? Nah, ini bibit-bibit berbahaya terhadap komunis. Ini tokoh-tokoh berbahaya terhadap konglomerat, terhadap oligarki ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, salah satu mahasiswa saya baru minggu yang lalu dia mempresentasikan suatu proyek di Maluku Utara, ya. Entah saya tidak sebutlah nama pejabat. Tentang apa itu? Itu mengenai masalah, menangankan ketahanan pangan. Jadi masalah lahan yang tidak produktif, gersang, tapi sekali tempo airnya banyak, akhirnya diolahlah menjadi irigasi di sana. Dan sukses. Bagus dong. Hanya dengan 3 bulan berhasil. Saya tanya, jangan main-main, dia serius sudah ini. Apa karena saya penguji dan pembimbing? Coba ceritakan, dia paparkanlah proyek itu sampai. Nah saya ini orang proyek, saya belajar ini project management itu di PPM di Jakarta, di UI saya belajar, kemudian saya belajar di Eropa, di Italia, dan saya melakukan proyek belasan tahun bersama Marzuki Usman itu Menteri Pariwisata. Kami punya perusahaannya. Bukannya terakhir di PLN bang? Ya, saya di PLN karirnya iya, saya di LSM juga, kemudian saya dosen sejak tahun 78, jadi sudah. Jadi jam terbang udah banyak. Sudah 14 tahun ya, jadi, nah heboh lagi soal Universitas Republik Indonesia itu. Nah ya. Itu dan ya, gitu. Heboh lagi ya, nggak dikasih sama tentara lagi ya. Beliau itu Prabowo Subianto itu punya kampus di Bandung. Punya kampus milik dia ketua pembinanya. Namanya? Ya, Universitas Antarbangsa kalau tidak salah ya. Kemudian rektornya itu adalah Prof. Suryono, mantan dirut PLN. Waktu Institut Teknologi PLN dibangun, saya salah satu tim pendirinya dengan SK direksi. Lantas Prof. Suryono hubungi saya, udahlah Pak Abbas, ini aja benchmark, di sini lebih gampang, nggak muter-muter. Saya kopilah apa yang dibuat oleh sekolah tinggi yang dibangun oleh Prabowo di Bandung itu, kampusnya bagus. Jadi bukan asal-asal, tidak. Cuma saja sekarang surrounding him, dikeliling dia ini menterinya kah, jenderalnya kah, atau marsekalnya kah, atau apapun, harus melihat ini untuk terukur ya. Dan kemudian satu hal lagi, ada enggak pada era yang lalu tuh koruptor ditangkap, yang kakap ya? Barulah pada beliau ini ada berbintang-bintang ditangkap koruptor. Kan itu dia lulusin janji. Tapi ini nggak dianggap. Yang dianggap tuh selalu kupas bawang 700, angkat semen 100, padahal semen harganya 60.000 ya. Jadi, nah saya rasa ini dia merangsang masyarakat untuk hidup dan bergerak, memperhatikan dinamika perpolitikan. Jadi seperti test the water gitu. Apa? Seperti test the water. Test the water itu yang beliau mudah-mudahan ya target 2 tahun untuk menjatuhkan beliau ya, tapi luar biasa ini Agustus mau besar-besaran, ini besar-besaran ya. Iya, saya lihat di medsos sudah ada rombongan dari luar daerah masuk Jakarta untuk demo. Ya. Ini benar Pak? Tapi setidak-tidaknya begini, kemarin saya dengar Menhan sudah menyampaikan arahannya. Sampaikanlah pendapat, sampaikan ini asal jangan anarkis. Kepada Panglima dan Kapolri amankan dengan baik. Dan kepada anarkis, tindak, ya. Itu perlu ditindak.
Ya di Eropa pun begitu, walaupun di Eropa polisinya pakai pentungan. Di Indonesia ini sudah pakai bedil, pakai panser lagi. Ya tapi ya sudahlah, inilah republik kita, ya harus kita benahi. Jadi kepada generasi muda, netizen dan milenial, anak bangsa, tentu tak ada gading yang terletak, ada saja retak. Tapi satu hal yang berpikir merdeka menjadi negara kecil, dicaplok nanti kayak Kosovo dan Bosnia, kayak ya enggak Uighur di utaranya China, ya enggak. Ya, Kalau Uighur. kecil-kecil, jadi jangan ya enggak padi dimakan tikus, lumbung yang dibakar jangan. NKRI-nya harus utuh. Yang dikejar tikusnya. Nah, tikusnya itu keliling beliau nih, kan udah ditangkap di sebagian. Nah, tikusnya itu ya para ya pembantu beliau nih harus kita cermati. Kita tahulah. Ya, sudah banyak yang teriak, Ubaidillah Badrun sudah teriak, Rizal Huda teriak, ya apalagi Said Didu juga teriak. Ya, terus terang kemarin waktu kami audiensi ke KPK, dari pihak KPK kita tanyakan juga masalah kasus kereta cepat. Konon kata beliau sedang dalam proses penyelidikan. Ya udah, kita tunggu nanti akan kita tagih karena ya memang itu kan apa ya legasinya Presiden ke-7 kan. Jadi kita harus usut betul tuh ininya seperti apa. Siapa yang terlibat dan siapa yang harusnya dilakukan penelusuran. Oke Bang, satu lagi yang mungkin juga saya mau tanya, dengan adanya beberapa pidato yang ya kita bilang salah ucap atau salah teks itu, apakah tidak ada koreksi dari itu? Pidato kan ada membuat naskahnya Bang. Tentu ada prosedur daripada pidato. Saya juga speech writer dulu Ya, dari direksi. jadi makanya Abang sebagai man behind the gun. Saya dulu mantan kepala humas. Ya, jadi di PLN. Jadi apa yang dikomunikasikan. Tapi memang kadang-kala ada spontanitas. Tapi biasanya yang spontanitas itu mereka yang tegar, seperti Jiteng Marsudi, Zohal ya, itu Dirut, Abdul Qadir di PLN itu ya. Karena berapa dirut itu saya ikuti. Dan ya. dia menguasai kan ya, dia menguasai materi. Menguasai. Jadi saya rasa ya surrounding him, kemudian ini, ya kita cermati, kita ikuti. Yang penting apa? Ya kalau mau ada dijalankan, kalau mau ada dilengserkan, ya Fafanya yang dilengserkan. Kalau mau ditangkap, ya Jokowi yang ditangkap. Sudah 4 menteri menyatakan uangnya setor. Tapi KPK kan tidak bergerak. Polisi tidak bergerak. Terus mau bagaimana kita? Yalah, that because of, barangkali itu juga salah satunya. Ya Bang, terima kasih banyak atas waktunya dan nanti kita cari lagi waktu yang tepat untuk kita ngobrol lagi. Jadi sekali lagi kami WeWatch terus berusaha menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela yang benar, luruskan yang salah. Kan begitu? Jujur. Ya. Racikan Berita 1